Halo semuanya, selamat datang kembali di Arsip Akal Pikiran, tempat di mana kita mencoba melihat apa yang ada di balik realitas hidup kita hari ini. Bayangkan, ada dua dunia. Dunia pertama adalah tempat di mana manusia hidup dengan rasa aman yang absolut. Kota-kota tertata rapi tanpa celah. Teknologi bekerja dalam senyap, mengikis semua kesulitan. Kriminalitas menyentuh angka nol, dan masyarakat menjalani hidup dengan kenyamanan yang sempurna. Namun, bayangkan dunia kedua, sebuah tempat di mana manusia hidup di bawah tatapan mata yang tak pernah berkedip. Kebebasan dikurung, arus informasi disaring ketat, dan setiap embusan napas serta langkah kaki kalian dipantau dan dinilai oleh sistem. Pertanyaannya, bagaimana jika sebenarnya kedua dunia itu tidak terpisah? Bagaimana jika sebuah sistem yang awalnya dirancang untuk menciptakan dunia pertama yang indah, perlahan tanpa kita sadari justru bermutasi menjadi dunia kedua yang mengerikan? Bagaimana jika utopia adalah jalan pintas menuju distopia? Apa itu utopia? Utopia adalah janji tentang sebuah akhir yang bahagia, sebuah cetak biru tentang dunia yang damai, adil, teratur, dan penuh kesejahteraan. Di dalam dunia utopia, teknologi bukanlah penguasa, melainkan pelayan terbaik bagi kemanusiaan. Bayangkan sebuah realitas di mana nanoteknologi mampu menyelam ke dalam aliran darah kita, berburu dan menghancurkan sel-sel kanker sebelum mereka sempat merusak tubuh tanpa perlu satupun goresan pisau bedah. Sebuah dunia di mana manusia tidak lagi harus mati karena gagal jantung, sebab di dalam dada mereka telah tertanam jantung buatan mekanis yang bekerja jauh lebih kuat, lebih konstan, dan lebih sempurna daripada organ biologis aslinya, di mana kelumpuhan total bukan lagi akhir dari segalanya, karena melalui sebuah chip kecil yang ditanam di dalam korteks otak, sinyal saraf yang terputus bisa disambungkan kembali, membuat mereka yang tak berdaya bisa kembali berdiri dan berjalan. Di dalam ruang operasi, kecerdasan buatan dan lengan-lengan robotik bergerak dengan presisi mikroskopis yang mutlak, menghapus variabel human error, membuat kematian perlahan berubah dari yang tadinya takdir tak terelakkan menjadi sekadar masalah teknis yang bisa diperbaiki. Di luar sana, di ladang-ladang luas, robot pertanian bekerja siang dan malam, memanen pangan tanpa lelah, menghapus hantu kelaparan global. Sementara di atas langit, drone penyelamat bersiap siaga, dan algoritma smart city mengatur lalu lintas serta keamanan kota demi efisiensi total. Dalam dunia utopia, teknologi diciptakan untuk membebaskan manusia dari penderitaan. Dan jujur saja, siapa dari kita yang sanggup menolak dunia seperti itu? Apa itu distopia? Di balik setiap cahaya yang terlalu terang, selalu ada bayangan yang pekat. Distopia adalah sisi gelap dari janji-janji manis tersebut. Sebuah dunia yang dari luar tampak sangat maju dan berkilau. Namun di dalamnya, jiwa dan kebebasan manusia telah mati. Karena hukum dasar teknologi selalu sama. Alat yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kita, maka memiliki kekuatan yang sama besar untuk mengendalikan kita. Nanoteknologi yang awalnya berenang di darah untuk menyembuhkan penyakit, kini dimodifikasi menjadi pelacak mikroskopis permanen. Sistem tahu persis kemana tubuh kita pergi, apa yang kita makan, dan apa yang kita hirup. Chip otak yang mengembalikan kemampuan berjalan, kini ia juga bisa membaca fluktuasi emosi, merekam memori terdalam, bahkan menanam impuls digital untuk menyetir bagaimana cara kita berpikir dan menentukan pilihan. Dan jantung buatan yang berdetak dengan gagah di dalam dada kita, ingat, ia bukan lagi milik kita secara alami, ia adalah milik korporasi. Hidup dan matinya detak jantung kita kini sangat bergantung pada masa berlaku langganan bulanan atau kepatuhan kita pada sistem. Jika kita gagal membayar atau dianggap membangkang, sistem punya kuasa untuk menonaktifkannya dari jarak jauh. Di luar, robot pertanian dan AI pangan yang semula menghapus kelaparan, kini mengkonsolidasikan seluruh sumber kehidupan di tangan segelintir penguasa. Dan Smart City yang menjanjikan keamanan telah berevolusi menjadi penjara digital raksasa. Kamera dengan pengenal wajah memindai setiap sudut, merekam setiap ekspresi, menilai skor sosial kita, dan mengunci pintu rumah kita secara otomatis saat kita dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban. Yang paling mengerikan dari distopia modern bukanlah jeruji besinya, melainkan kenyataan bahwa manusia di dalamnya seringkali merasa nyaman, bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang dijajah. Sistem utopia versus sistem distopia, di mana garis batasnya mengapa sesuatu yang dirancang untuk menjadi obat justru berubah menjadi racun.
Jawabannya adalah karena utopia dan distopia seringkali lahir dari rahim yang sama. Mereka lahir dari obsesi manusia terhadap 3 hal: keamanan, ketertiban, dan kestabilan. Dalam sistem yang sehat atau utopia, aturan dibuat sebagai perisai untuk melindungi masyarakat. Pengawasan dilakukan dalam batas yang ketat. Privasi adalah hak suci yang dihormati. Dan teknologi digunakan sekedar untuk mempermudah hidup tanpa merampas hak manusia dalam perbedaan pendapat. Namun, di dalam rahim distopia, keamanan perlahan-lahan dipelintir menjadi alat kontrol. Demi keamanan, maka pengawasan massal harus diperbesar. Demi ketertiban, maka kebebasan individu harus sedikit dikorbankan. Demi stabilitas, maka setiap perbedaan pendapat dan pemikiran kritis perlahan-lahan dicap sebagai bibit kekacauan yang harus dimusnahkan. Awalnya, semua narasi itu terdengar sangat masuk akal. Mengapa? Karena secara psikologis, manusia selalu lebih takut pada ketidakpastian dan kekacauan daripada takut pada otoritas. Kita secara sukarela menyerahkan privasi kita selangkah demi selangkah, menukarnya dengan kenyamanan instan, sampai pada suatu hari kita terbangun dan menyadari bahwa sistem tidak lagi melindungi kita dari bahaya, melainkan melindungi dirinya sendiri dari kita. Manusia di dalam 2 sistem. Lalu, apa yang terjadi pada manusia saat mereka hidup di dalam cengkeraman kedua sistem ini? Di dunia utopia, manusia berkembang. Mereka menggunakan rasa aman sebagai fondasi untuk mencipta, mengeksplorasi seni, filsafat, dan membangun peradaban. Mereka bekerja bukan hanya untuk bertahan hidup dari hari ke hari, melainkan untuk merayakan kehidupan. Namun, di dunia distopia, rasa takut secara perlahan mengikis kemanusiaan kita. Masyarakat akan terbelah menjadi 2. Sebagian besar orang akan memilih untuk menjadi sekadar angka yang patuh. Selama perut mereka kenyang, selama mereka masih bisa bekerja, dan selama keluarga mereka aman, mereka akan memilih untuk diam, menutup mata, dan mendukung sistem yang menindas sesamanya. Sementara di sudut-sudut sunyi, sebagian kecil manusia akan mulai memandang dunia dengan penuh kecurigaan. Mereka adalah orang-orang yang sadar bahwa semakin mutlak kekuasaan sebuah sistem, semakin kerdil arti seorang manusia. Ketika ketakutan telah menjadi hukum yang mengatur masyarakat, bahaya terbesar bukan lagi senjata mekanis atau kecerdasan buatan di langit. Bahaya terbesar adalah manusia itu sendiri. Kita menjadi egois, kehilangan empati, dan saling curiga. Manusia akan dengan tega melaporkan tetangganya sendiri ke sistem, hanya demi menyelamatkan posisinya sendiri. Di titik itu, dunia telah kehilangan jiwanya. Pilihan manusia. Jika masa depan tampak sekelam itu, pertanyaannya gini, bagaimana cara kita mencegah dunia agar tidak tergelincir ke dalam jurang distopia? Kita mungkin tidak memiliki kuasa untuk menghentikan laju algoritma global atau kebijakan raksasa teknologi. Namun, kita memiliki kuasa penuh untuk menolak menjadi robot berikutnya. Di dunia yang mengarah pada utopia, pengetahuan dan teknologi digunakan untuk memperluas cakrawala manusia. Sistem terus diawasi secara kritis agar ia tidak pernah melampaui batas kodratnya sebagai pelayan. Sebaliknya, distopia hanya bisa subur jika manusianya berhenti berpikir kritis, terlalu malas untuk mempertanyakan sesuatu, dan menyerahkan seluruh keputusan hidupnya pada kenyamanan teknologi. Kita perlu ingat, di dalam dunia yang penuh dengan manipulasi informasi dan pengawasan, kemampuan untuk berpikir jernih dan mandiri adalah bentuk perlawanan tertinggi. Semakin luas isi kepalamu, semakin sulit dirimu untuk didikte dan dikendalikan sepenuhnya. Namun, pengetahuan saja tidak akan pernah cukup. Kita juga harus merawat empati kita, sebab dunia baru benar-benar runtuh menjadi distopia yang sempurna bukan saat mesin-mesin mengambil alih pekerjaan kita, melainkan saat manusia berhenti memperdulikan manusia lainnya. Kemenangan terbesar manusia di masa depan bukanlah sekadar bertahan hidup atau memperjuangkan umur secara mekanis, melainkan keberanian kita untuk tetap menjaga kemanusiaan di tengah dunia yang perlahan-lahan melupakannya. Pada akhirnya, teknologi, sistem, dan segala kecanggihannya hanyalah sebuah kendaraan. Ia bisa membawa kita menuju gerbang utopia, atau justru menjerumuskan kita ke dalam lembah distopia. Semua itu kembali pada siapa yang memegang kendali atas kemudi kekuasaan.
Dan yang terpenting, apakah kita sebagai manusia masih mau berpikir sebelum menyerahkan kebebasan kita? Karena sejarah selalu mengulang satu pelajaran berharga yang sama. Manusia hampir tidak pernah kehilangan kebebasannya secara mendadak melalui kekerasan atau perang besar. Seringkali manusia menyerahkan kebebasan itu secara sukarela, sepotong demi sepotong, hanya untuk ditukar dengan sebuah rasa aman. Dunia yang paling berbahaya bukanlah dunia yang penuh dengan kekerasan dan senjata, melainkan sebuah dunia yang begitu nyaman hingga membuat manusia lupa bagaimana cara menggunakan akal pikirannya. Saya Arsip Akal Pikiran, sampai jumpa di Arsip Pemikiran berikutnya.